Oke, baik. Topik kita pada sore hari ini seperti yang saya sudah sharekan di link kita itu yaitu the power of nyontek ya. Ya, the power of nyontek, kekuatan dari nyontek. Ya, ini judulnya agak sedikit provokatif. Nah, saya langsung aja bertanya kepada kalian, nanti saya mungkin sebut biar lebih terarah jawabannya. Ya, apakah di antara kalian, adakah di antara kalian yang selama sekolah dari SD sampai sekarang tidak pernah nyontek satu kali pun? Ya, ada nggak di antara kalian? Kalau ada, bilang saya, Pak. Yang yang selama sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai udah ujian tengah semester kemarin, yang nggak pernah nyontek satu kali pun. Ada? Kita tanya siapa dulu nih? D5. D5, apakah sepanjang sekolah nggak pernah nggak nyontek atau nggak pernah sama sekali? Pasti pernah lah, Pak. Bagus ya, udah jujur ya. Pasti pernah ya. Kalau yang cowok siapa nih? Dear Franciscus. Pernah nyontek nggak? Dear Franciscus. Pernah, Pak. Nah lah ya, jujur ya. Ada nggak yang tidak pernah sekalipun? Kalau ada, angkat tangan, kasih jempol, atau aktifkan mic, dan dengan jujur, benar Pak, saya nggak pernah nyontek selama kuliah, selama sekolah. Kalau ada, saya kasih hadiah ya, hadiah permen ya. Yes, Pak. Ya, jadi berarti kalian setuju semua ya, bahwa selama sekolah, pernah lah ya, setidaknya sekali, dua kali, pasti pernah ya, betul ya? Nah, yang kedua, siapa di antara kalian yang rencananya masih akan nyontek? Kemarin kan UTS sudah lewat lah ya, ya kan? Ya nggak tahu lah ya, hanya Tuhan lah tahu ada yang nyontek atau nggak nyontek kan? Tapi siapa yang planningnya akan nyontek ya di UTS atau ujian-ujian ke depannya ya? Ada nggak di antara kalian yang rencananya akan masih nyontek ya? Eva Sinaga, ada nggak rencananya ke depan masih akan nyontek? Diusahakan tidak, Pak. Mau belajar sendiri. Oh, diusahakan ya. Tapi kalau kepepet, apa boleh buat ya? Kalau Arif Petra Nida, ada nggak rencana ke depan nyontek? Ada, Pak. Ada rencana ya? Ada, Pak. Ada rencana nyontek ya? Ya, tapi kan belajar dulu, Pak. Belajar dulu ya, kalau nggak bisa apa boleh buat lah ya? Ya. Jadi direncanakan dulu ya? Iya, Pak. Rencanakan untuk kepepet, Pak. Oke ya, jadi kalian termasuk mahasiswa yang jujur sore hari ini ya. Jujur pertama adalah bahwa selama sekolah sampai kuliah pasti pernah nyontek, dan bahkan ada yang rencananya akan nyontek. Ada juga yang belajar dulu, tapi kalau kepepet apa boleh buat ya. Nah, sekarang begini. Kalau coba kita hitung, kita kalkulasi ya. Kan judulnya kan The Power of Nyontek ya. Kalau seseorang itu waktu SD nyontek juga, katakan dari kelas 1 sampai kelas 6, dia nyontek berarti berapa tahun dia nyontek tuh? 6 ya, 6 tahun SD ya. Lalu waktu SMP masih nyontek juga. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 3, baik ujian harian, ujian tengah semester, akhir semester, nyontek. Ya, jadi 3 tahun SMP nyontek ya, tambah 6 tahun SD, berarti sudah berapa tahun? 9 tahun nyontek. Ya, betul ya. Tambah lagi waktu SMK atau SMA, juga semakin terbiasa ya dengan budaya nyontek, sehingga dari kelas 1 SMK atau SMA nyontek juga ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 nyontek.
Berarti sudah berapa tadi? 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12 tahun. Ya, 12 tahun nyontek. Oke. Lalu selama di Politeknik, ya, dari tahun pertama sampai tahun ketiga juga nyontek. Ya, 3 tahun selama di Polnep juga nyontek. Maka 12 tahun tadi sudah nyontek tambah 3 tahun di Polnep nyontek atau yang di 4 tahun. Jadi berapa? 15 tahun sampai 16 tahun nyontek. Kalau kalian hidup 60 tahun, maka seperempat hidup kalian nyontek. Betul ya? Kalau kalian hidup, diizinkan Tuhan hidup 60 tahun misalnya, maka seperempat hidup kalian itu nyontek. Ya, dengan perhitungan seperti tadi. Nah, menurut kalian, kalau seseorang sudah melakukan suatu hal yang berulang-ulang selama 15 tahun, kira-kira dia jadi apa? Kita tanya lagi Sardo Hitana. Kalau seseorang melakukan satu hal berulang-ulang selama 15 tahun, kira-kira jadi apa dia Sardo? Jadi kurang baik, Pak. Jadi kurang baik ya. Desima, Valentin. Kalau seseorang melakukan satu hal berulang-ulang 15 tahun, akhirnya dia jadi apa? Terbiasa, Pak. Jadi terbiasa ya, sampai nyontek di depan guru pun tak ketahuan ya. Iya, Pak. Strateginya makin canggih. Awalnya gemetaran, lama-lama santai aja ya. Ya, jadi terbiasa ya. Ya, jadi ada banyak hal yang akan terjadi apabila seseorang melakukan satu hal yang buruk berulang-ulang dari SD, SMP, SMK, SMA sampai kuliah. Jadi dia membangun suatu kebiasaan yang buruk, ya bahkan akhirnya bisa jadi profesional ya. Dia bisa profesional di bidangnya. Nah, kalau positif sih puji Tuhan nih, profesional dalam bidang olahraga misalnya. Orang kayak misalnya contohnya dulu ada juara bulu tangkis dari Indonesia yang legendaris ya. Dia menjuarai 8 kali berturut-turut bulu tangkis di All England. Namanya Rudi Hartono. Itu setiap hari dia latihan smash berkali-kali sampai smashnya itu tajam sekali dan susah dikembalikan oleh lawan ya. Nah, itu hal yang positif. Diulangi terus-menerus hal yang sama hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan sampai dia menjadi ahli, sampai dia menjadi profesional di bidangnya beberapa tahun kemudian. Itu hal yang positif. Maka hal yang sama juga terjadi pada hal yang negatif yang kita bangun atau kita lakukan berulang-ulang, berkali-kali selama bertahun-tahun, maka akan menjadikan kita seorang yang ahli dan profesional juga, tapi dalam hal nyontek. Nah, ya jadi akhirnya profesional tapi dalam bidang nyontek ya misalnya gitu ya, ahli. Maka orang ini ya kalau dia waktu kerja ya mungkin tidak 100% benar, tetapi kalau dia sudah terbiasa melakukan satu hal dalam seperempat hidupnya, maka ketika dia bekerja ada potensi untuk curang. Makanya dulu ada iklan KPK itu bilang begini, ya, korupsi itu sudah dimulai sejak sekolah dan kampus. Kapan korupsi itu dimulai di sekolah dan kampus? Waktu seorang remaja calon pemimpin negara ini belajar menyontek. Maka dia sudah belajar korupsi sebenarnya. Walaupun dia masih di SMA ataupun kuliah. Maka ketika dia mempunyai kekuasaan, ketika dia jadi pejabat negara, maka tidak ada yang mustahil kalau dia bisa profesional dan ahli dalam melakukan tindakan-tindakan korupsi. Orang dia udah seperempat hidupnya udah terbiasa kok. Orang dari muda dia sudah terlatih untuk curang, sudah terlatih untuk tidak jujur,
sudah terlatih untuk berbohong tanpa diketahui orang, maka kemungkinan besar potensi ketika dia menjadi seorang pejabat, baik itu pejabat negara atau di perusahaan, bahkan dalam hal-hal yang lain, ya, dia akan ahli dan profesional dalam hal curang, tidak jujur, ya, dan sangat berpotensi untuk menjadi koruptor. Jadi kalau kalian ingin berkontribusi bagi negeri ini mencegah korupsi, di mana Indonesia pernah menjadi top number 1 negara paling korup, sekarang mungkin sudah lebih baik sejak beberapa tahun terakhir, tapi kita pernah top skor, ya, skor tertinggi, negara urutan nomor 1 paling korup. Jadi kalian sebagai pemimpin Indonesia masa depan, kalau kalian ingin berkontribusi dalam negeri ini sejak kalian masih muda, mulailah dengan belajar tidak menyontek. Karena kalau kalian menyontek dengan hitungan logika tadi, maka kalian sedang membangun suatu kebiasaan buruk, ya, yang akan berpotensi terbawa sampai kalian tua. Ya. Nah, apa itu kebiasaan? Ya, kebiasaan itu adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Ya kan? Suatu perilaku yang diulang-ulang lama-lama menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan yang terus berulang, ya, maka muncul istilah habit, ya. Dia menjadi habit karena kita ulang terus. Misalnya kita misalnya ini hal yang positif, ya. Misalnya setiap pagi kita pasti sikat gigi atau malam sebelum tidur sikat gigi. Karena kita sudah ulang-ulang, maka dia menjadi habit. Dia menjadi suatu kebiasaan, sudah menjadi suatu kenormalan dalam kehidupan kita. Kalau nggak sikat gigi, rasanya ada yang kurang. Atau misalnya sekarang kita sudah terbiasa pakai masker. Ya, maka lama-lama kalau nggak pakai masker, rasanya kalau mau keluar nggak pakai masker, rasanya ada yang kurang. Karena kita sudah membangunnya sejak COVID ini. Sejak COVID ini, sudah terpola suatu kebiasaan baru yang kita bangun. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sehingga akhirnya kita sudah mulai terbentuk, terpola. Sudah muncul suatu kebiasaan baru dalam hidup kita. Kalau naik motor nggak pakai masker, rasanya ada yang kurang. Dulu sih santai aja, ya. Tapi sekarang kayaknya ada yang kurang kalau nggak pakai masker. Jadi itu dibangun ternyata. Sejak bulan Januari, kita sedang mulai menerapkan suatu kebiasaan baru dalam hidup kita, dan karena sudah berlangsung sekitar 6 bulan lebih, itu sudah hampir menjadi habit. Gitu loh. Padahal baru 6 bulan ya. Ya, saya ke warung aja kok kayak ada yang kurang kayaknya. Oh, karena udah terbiasa pakai masker. Lagi jalan kaki kayaknya ada yang kurang. Saya lupa apa ya gitu ya. Rupanya masker. Karena sudah terpola, sudah hampir setengah tahun lebih. Bayangkan, itu baru setengah tahun lebih loh. Kita sudah merasa kayaknya ada yang kurang kalau nggak pakai masker. Bayangkan kalau itu seperempat hidup kita dan hal negatif pula. Maka potensinya sangat besar ketika kita punya posisi, punya power, punya kekuasaan, punya otoritas, maka potensi untuk melakukan kecurangan yang sudah kita biasakan dalam kehidupan kita seperempat hidup kita, itu bisa terjadi. Ya, jadi sekali lagi kalau kalian ingin berkontribusi dalam membangun Indonesia, manusia Indonesia, mencegah korupsi semakin merajalela, maka itu bukan tunggu nanti jadi pejabat baru mulai. Mulailah dari sekarang kalian masih mahasiswa, masih muda, belajarlah untuk tidak korup dengan cara tidak menyontek. Belajarlah untuk puas dengan hasil. Nah, kenapa orang korupsi? Karena dia nggak puas dengan hasil gajinya gitu. Dia ingin hidup enak, tapi gampang, kan gitu kan? Orang yang nyontek kan polanya sama. Ingin nilai tinggi, kalau bisa nggak usah belajar. Gitu. Jadi ada kesamaan pola. Ingin nyaman, tapi caranya gampang gitu loh. Ingin hidup mewah, bersenang-senang, berfoya-foya, tapi kalau bisa caranya instan, gampang. Itulah pola kenapa orang korup. Sama, orang pengen dapat nilai tinggi kan sama. Gimana caranya supaya aku bisa nilainya bagus, tapi nggak perlu capek-capek belajar. Nah, ada kesamaan pola.
maka sekali lagi nggak ada yang mustahil. Kalau seseorang sudah profesional dalam mencontek, dia adalah kandidat ke depannya untuk bisa menjadi seorang yang melakukan tindak korupsi. Ya, makanya ini sesuatu yang sangat penting saya sharekan kepada kalian, dan minggu lalu saya sudah cerita ya. Saya sudah kata pembukaan tentang poin ini. Kalian bisa menjadi seorang pengkhotbah tanpa suara di jurusan kalian atau kelas kalian. Ya, cukup mulai dengan tidak mencontek. Itu kalian sudah beri dampak yang luar biasa. Kalian akan disegani, dihormati di kelas kalian, walaupun kalian cuma sendiri satu orang Kristen. Tapi kalau kalian punya bobot, nggak ada yang berani anggap enteng kalian. Nanti saya udah punya video kakak yang kemarin saya ceritakan ya. Saya lupa waktu itu rupanya saya ada minta dia rekam karena saya ada retreat pelajar. Saya ingin tampilkan kesaksiannya itu. Tadi saya cari-cari udah ketemu. Nanti saya akan tunjukkan videonya kesaksiannya kepada kalian supaya semoga menginspirasi. Tapi saya sharingkan dulu ya. Jadi perbuatan yang diulangi menghasilkan kebiasaan. Ya, dimulai dari pikiran. Pikiran yang diulang-ulang menghasilkan tindakan. Tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan menghasilkan sifat. Ya, jadi sifat itu adalah kumpulan kebiasaan-kebiasaan. Nah, gitu loh. Ya, kalau kebiasaan adalah kumpulan dari tindakan-tindakan, tindakan adalah kumpulan dari pikiran-pikiran. Nah, jadi kumpulan pikiran-pikiran menghasilkan tindakan-tindakan, tindakan-tindakan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan menghasilkan sifat. Nah, kalau dia sudah sampai menjadi sifat, maka dia menentukan nasib seseorang. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu dampaknya itu tidak sederhana. Jadi nyontek itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pernah nggak kalian ingat waktu kecil, misalnya nyuri uang Rp1.000, lalu mama kalian marahnya minta ampun, sampai dipukul atau dimarahin, diomelin sepanjang hari. Padahal yang kita ambil tuh uang 1.000, ya, 5.000 itu kan uang parkir mama kan di pasar misalnya gitu kan, atau 2.000. Tapi kenapa mama kok marah sekali ya? Waktu kita ngambil uang 5.000 di dompetnya atau 1.000 di kantongnya. Menurut kalian kenapa sih mama sampai marah begitu? Kita tanya dulu siapa lagi nih ya. Pak Ketua, Bona ya. Kenapa seorang atau Bona punya pengalaman nggak waktu kecil ya? Namanya waktu kecil pastilah kita kadang-kadang suka gitu ya. Pernah nggak punya pengalaman waktu kecil ngambil apa, mama nggak tahu, lalu waktu ketahuan mama marah sekali? Bona punya pengalaman nggak? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Tapi ada teman, kalau dari teman mungkin pernah. Oh, gitu pernah ya? dengar cerita teman. Nah, misalnya ada anak yang misalnya ngambil uang mamanya 5.000, ketahuan mamanya marah sampai dipukulin. Menurut Bona kenapa? Kan cuma 5.000. Sebenarnya sih bukan dari nilai uangnya sih kalau menurut saya ya Pak. Tapi cara anak itu ngambil uangnya itu. Mungkin kalau anak itu minta dengan baik-baik gitu Pak, mungkin mamanya tidak akan marah. Tapi cara anak itu kan namanya kan mencuri. Dan mencuri itu pasti orang tua kan juga tidak ada yang senang gitu Pak. Ya. Karena takutnya misalnya dia udah terbiasa nanti ketika dia di luar nanti dia lakukan di luar itu, ngambil punya orang gitu Pak. Ya, okay. Itu sih Pak. Oke, makasih ya. Jadi bukan soal uang 5.000-nya mama itu marah loh. Tapi kebiasaan mencurinya itu yang mamanya tuh khawatir sekali. Dan mamanya tidak ingin itu ada di anaknya. Makanya nominalnya kecil, tapi marahnya bisa seharian. Bisa merembet kemana-mana kalau mak udah marah kan. Walaupun cuma 5.000. Bukan masalah cuma 5.000. Tapi dampak sifat kebiasaan yang sedang dia bangun itu yang dikhawatirkan oleh mama. Sama dengan nyontek. Bukan cuma cuma satu nomor. Bukan masalah satu nomor. Tapi apa yang sedang kamu bangun dalam hidup kamu, kebiasaan apa yang sedang kamu bangun, tanamkan dalam hidup kamu, itu yang berbahaya. Gitu loh. Ya. Makanya saya mau bagikan ini kepada kalian. Nah, yang berikut adalah kita harus belajar puas dengan hasil usaha kita sendiri.
seburuk apapun kita harus belajar bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita telah hasilkan dengan sekuat tenaga atau apa yang kita miliki. Maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Tadi saya kan bilang ada kesamaan pola antara orang korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena ingin hidup enak, tapi caranya gampang. Sama. Kenapa orang nyontek? Karena pengen dapat nilai A, tapi kalau bisa nggak usah kerja keras, kan gitu kan? Nah, jadi artinya kita harus mengubah mindset kita bahwa kita harus belajar puas dan bersyukur dengan apapun yang kita miliki yang dapat kita hasilkan dengan keringat sendiri. Ya, saya kasih satu ilustrasi nih ya. Suatu hari ada 2 ahli penebang pohon. Ada seorang yang mengadakan penelitian terhadap 2 penebang pohon yang sudah hidupnya itu hari-hari mengerjakan pekerjaan menebang pohon di hutan. Ya, lalu si peneliti ini datang dan dia mengadakan penelitian. Dan respondennya adalah 2 penebang pohon ini. Apa yang dia lakukan kepada 2 orang ini? Si peneliti ini bilang, boleh nggak saya mau bayar kalian mahal? Kalau selama ini gaji kalian misalnya 100.000 per hari, atau misalnya 100.000 per pohon kalian tebang, saya mau bayar kalian 3 kali lipat. Jadi kalau satu pohon kalian tebang selama ini 100.000, saya mau bayar kalian 300.000 satu pohon kalian tebang. Ya. Tapi kalian harus mengikuti cara menebang yang saya minta kepada kalian. Ya, setelah pikir-pikir akhirnya deal ya. 2 orang ini pun setuju, toh kerjaan mereka juga hari-hari itu. Kalau ada yang membayar lebih mahal, kenapa tidak? Kan begitu kan? Akhirnya 2 orang penebang pohon ini menerima tawaran daripada peneliti ini. Mereka mau menebang pohon ya dengan bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Lalu mereka tanya, emangnya gimana sih cara yang Bapak ingin kami lakukan? Nah, lalu peneliti ini bilang gini, saya minta kalian, kalau selama ini kalian menebang pohon dengan bagian kapak yang bagian tajamnya, sekarang saya minta kalian menebang pohon dengan punggung kapak. Punggung yang tumpul itu loh. Ya, nggak harus tumbang pohonnya. Pokoknya kalian lakukan sesuai jam kerja 8 jam sehari. Udah selesai saya bayar kalian 3 kali lipat. Gitu. Pokoknya ikutin aja. Ya, targetnya bukan sampai tumbang pohon itu, tapi pokoknya menebang dengan punggung kapak yang tumpul itu selama jam kerja, ya, dan saya bayar kalian 3 kali lipat. Wah, mereka ketawa-ketawa. Ini sih ngolok-ngolok kata orang Pontianak ya. Ya maulah. Orang dengan yang tajamnya aja mau, apalagi cuma kayak gitu kan ngolok-ngolok. Akhirnya mereka ketawa-ketawa dan setuju. Ya, lalu mereka pergilah ke hutan ya dengan kapak ya, lalu udah ketemu pohonnya, mereka mulai menebang pohon itu dengan punggung kapak itu ya, sambil ketawa-ketawa ya. Karena lucu ya. Karena nggak terjadi sesuatu kan? Nggak ada yang pohon itu cuma benjol-benjol tapi nggak tumbang, nggak ada yang terjadi. Ya, setelah sekian jam berhenti. Besoknya gitu lagi. Setelah seminggu, mereka mulai merasa merasa risih gitu loh. Lalu mereka bilang, kita nih kayak orang gila ya. Kok orang lihat kita pasti bilang kita nih gila gitu. Masa ke hutan, bawa kapak tapi menebang pohon dengan punggungnya. Lalu masing-masing mereka nanya, kamu masih mau lanjut gak? Aku sih udah mulai rasa bosan gitu. Nggak mau lagi walaupun bayaran tinggi, tapi kayaknya aku nggak puas ya. Ya, kepuasan aku tuh kalau waktu aku mengayunkan kapak, ada serpihan kayu yang terkelupas, lalu lama-lama makin dalam, lalu ada bunyi krak-krik, lalu dia waktu tumbang dan duar, waduh kayaknya ada kepuasan tersendiri. Walaupun mungkin bayarannya nggak sebesar yang ditawarin ini, tapi saya merasa kayaknya saya puas gitu. Akhirnya mereka setelah ngobrol seperti itu, mereka pergi ke peneliti dan mereka bilang, Pak, kami nggak mau lanjut lagi walaupun bayarannya 3 kali lipat. Kami mau berhenti aja. Kami mau kerja sebagaimana biasanya. Kami merasa puas kalau ada sesuatu yang terjadi waktu kami menebang pohon, serpihan yang terlempar, pohon yang tumbang, bunyi daun-daun yang bergesekan, itulah kepuasan kami. Ya. Nah, dari cerita ini artinya, saudaraku, bahwa kita harus belajar puas dengan
hasil keringat kita, hasil usaha kita. Seberapapun itu yang dapat kita usahakan, kita harus belajar merasa cukup. Ya, bukankah doa Bapa kami berkata, Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Doa Bapa kami kan? Jadi kita harus belajar merasa cukup, enough. Kalau aku sudah cukup belajar dan dapatnya cuma C misalnya, ya sudah. Apa yang salah dengan C rupanya? Masih bisa kan C kan? Kenapa harus A? Kalau A dan hasil kerja keras, puji Tuhan. Tapi kalau udah berusaha keras nggak bisa A, apa yang salah? Nggak ada yang salah. Yang penting udah berusaha kan? Ya, yang penting jangan sampai tak lulus lah intinya gitu. Dan kita sudah mengusahakan yang maksimal. Ya, dan ini saya bukan mengajar kalian untuk ya udahlah yang penting C nggak apa-apa. Bukan. Usahakanlah yang terbaik yang maksimal. Kalau sudah berusaha ternyata nggak seperti ekspektasi, belajar puas, belajar merasa cukup. Ya, ya cerita yang berikut lagi ya. Sebelum ada 2 klip nanti saya tunjukkan. Kalian masih ingat Presiden Amerika sebelum Obama? Dia 2 periode, namanya itu George W. Bush, George Walker Bush, ya. Nah, dia suatu saat diundang untuk berpidato di wisuda dari salah satu kampus Kristen di Amerika. Ya, singkat cerita, pada saat kesempatan dia berpidato, dia bilang begini, bagi kalian mahasiswa yang lulus dengan nilai A, saya ucapkan selamat, congratulations. Tapi bagi kalian yang lulus dengan nilai C, kalian bisa jadi presiden. Artinya apa? Dia lulus dengan nilai C, tapi jadi presiden. Makanya dia bilang, kalian yang lulus dengan A, selamat ya. Tapi kalian yang C, kalian bisa jadi presiden. Saya dulu C, hari ini jadi presiden gitu loh. Nah, jadi ada kaitannya dengan yang dibilang Bona dan Desti tadi ya, bahwa apa namanya itu sukses itu tidak selalu artinya nilainya itu A semua gitu loh. Kalau bisa puji Tuhan, ya kan? Tetapi keberhasilan itu tidak selalu karena nilainya tinggi, ya. Lagi pula ada hasil survei yang bilang begini, ya. Hasil survei itu bilang begini. Ternyata IQ seseorang itu hanya 30% memberi sumbangan terhadap kesuksesan seseorang. Artinya begini, kalau seseorang itu IQ-nya tinggi, kemungkinan suksesnya itu cuma 30%. Ya. Jadi IQ yang bagus itu hanya menyumbang 30% terhadap kesuksesan seseorang. 70-nya dari mana? 70-nya itu ada namanya EQ, emosional, kemampuan seseorang mengelola emosinya. Apa itu emosi? Emosi itu adalah perasaan sedih, cemas, takut, panik, khawatir, bahagia. Itu emosi namanya. Selama ini mungkin kita mengidentikan emosi itu dengan marah kan? Padahal emosi itu menyangkut banyak aspek. Sedih itu juga emosi, takut itu juga emosi. Bagian dari emosional, menyangkut pikiran dan perasaan. Ya, cemas, panik itu semua adalah bagian daripada emosi. Orang yang pintar tapi tidak bisa mengelola emosinya, gampang meledak amarahnya atau gampang stres dan frustasi, kan belum tentu sukses. Walaupun matematikanya 100 kan. Nah, makanya dibilang bahwa IQ yang tinggi itu hanya 30% menyumbang terhadap kesuksesan seseorang. Harus ditambahkan namanya EQ, emotional quotient gitu ya. Lalu bukan cuma EQ lagi, ada lagi namanya SQ, spiritual. Ya, pintar bisa mengelola emosi, tapi waktu hadapi tekanan tak sanggup, nggak bisa sukses. Gitu. Nah, contoh di Alkitab itu yang punya EQ dan SQ yang bagus dan IQ yang bagus itu adalah Daniel.
Daniel itu dikatakan pintarnya 10 kali lipat lebih dari orang-orang pada zaman itu. Ya, lalu waktu dia menghadapi tekanan, responnya apa? Berdoa. 3 kali sehari dia sudah biasa berdoa. Jadi orang yang punya kebiasaan doa yang baik, dia itu lebih punya daya tahan yang kuat gitu loh. Waktu menghadapi tekanan. Dibanding orang yang jarang berdoa atau yang tidak berdoa sama sekali. Jadi orang kalau pintar tapi daya tahan spiritualnya lemah, lalu kemudian kecerdasan emosionalnya juga lemah, tidak bisa mengontrol emosionalnya, baik itu sedih, takut, bahagia, stres dan sebagainya, ya belum tentu sukses. Jadi sukses seutuhnya itu adalah kombinasi semuanya, IQ-nya boleh, lalu emosionalnya juga harus punya kecerdasan emosional. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan emosional, kecerdasan intelligence yang IQ ya. Kalau EQ itu kecerdasan emosional. Lalu ada kecerdasan spiritual, punya kerohanian yang baik. Sehingga waktu ada tekanan dia bisa berdiri teguh seperti Daniel. Dilemparkan ke gua singa pun dia tetap teguh. Maka dia mempengaruhi satu bangsa. Jadi sangat penting untuk bukan hanya mengejar IQ dan menghalalkan segala cara, bukan hanya orientasi yang penting nilai tinggi caranya diabaikan. Tuhan tuh lebih melihat cara kita memperoleh sesuatu daripada hasil itu sendiri. Tuhan menilai kita tuh dari proses, bukan dari hasil akhir. Seseorang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah yang memperhatikan proses, bukan cuma sekedar orientasinya pada hasil. Kalau kita semua orientasinya pada hasil, maka kita mengabaikan proses. Itulah menghalalkan segala cara. Orang yang orientasinya adalah kaya, maka nggak peduli caranya. Yang penting kaya karena orientasinya kaya. Gitu loh. Dia nggak peduli caranya. Ya, orang Kristen anak Tuhan boleh nggak kaya? Boleh. Caranya harus benar. Boleh nggak anak Tuhan punya nilai A? Boleh. Nggak boleh nyontek, caranya harus benar, belajar keras. Kalau kamu lemah dalam matematika, berarti kamu harus ekstra belajar di bidang itu. Nah, gitu loh. Jadi bukan menempuh cara-cara yang tidak terpuji, yang merusak karakter kita, ya, dan mempermalukan nama Tuhan. Belajarlah berpuas diri dengan apa yang dapat kita capai. Jadi, harusnya waktu kita tunjukkan ijazah dan foto wisuda kepada orang-orang atau orang tua kita, itu harusnya tanpa membohongi hati nurani. Memang nilai-nilai yang tertera di situ adalah hasil kerja keras kita. Maka layak untuk dirayakan. Tapi kalau kesemuanya hasil nyontek, kita merayakan apa? Kita merayakan sesuatu sambil membohongi hati nurani, kan? Kita merayakan sesuatu sambil membunuh karakter kita. Gitu loh. Maka kita menjadi manusia yang, ya boleh dibilang kerdil karakternya, walaupun hasilnya secara hitam di atas putih bagus gitu. Ya, dan Indonesia kekurangan orang yang seperti itu. Orang Indonesia itu nggak kurang orang pintar, banyak yang kuliah di luar negeri. Apanya yang salah sampai negeri kita ini salah urus? Sampai pernah top skor nomor 1 korup di dunia. Karena kurang jujur aja. Ingin instan, ingin kaya cara instan, ingin populer cara instan. Mengabaikan karakter dan proses. Ya, seperti itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang benar dan yang sempurna. Nah, kita sebagai orang Kristen dipanggil bukan untuk sekedar melakukan apa yang baik, karena yang baik itu belum tentu benar. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang benar dan yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Baik itu belum tentu benar. Contoh misalnya apa? Kalau orang waktu ujian bagi-bagi jawaban ujian baik nggak? Oh, baik sekali bagi yang menerima jawaban kan. Tapi itu tidak benar. Atau dulu ada namanya film Robin Hood. Itu dia merampok, hasil rampokannya dia bagi-bagi ke orang miskin. Secara moral baik nggak? Oh, baik sekali, terutama bagi yang miskin yang menerima bantuan itu. Tapi itu kan hasil curian. Di mata Tuhan itu tidak benar. Ya, nah jadi kita dipanggil Tuhan bukan untuk melakukan apa yang baik saja, tapi apa yang benar. Level kita itu di atas moral dunia ini.
level Alkitab, level ajaran Alkitab itu melebihi atau ada satu tingkat di atas ajaran moral dunia ini. Ajaran moral tadi kalau yang dilakukan Robin Hood itu baik-baik aja. Dia merampok orang kaya lalu bagi-bagi ke orang miskin. Secara moral mungkin sah-sah saja. Tetapi di kacamata Tuhan dan Alkitab itu tidak benar walaupun kelihatan baik. Ya, orang lulus dengan nilai memuaskan, hasil nyontek baik nggak? Baik-baik aja, nggak ada masalah bagi orang dunia. Tapi di mata Tuhan itu tidak benar. Itu hasil bukan kerja keras sendiri. Itu bukan ngandalin Tuhan, tapi ngandalin nyontek. Nah, jangan sampai kita anak Tuhan waktu ujian itu bukan ngandalin Tuhan ya, tapi ngandalin contekan. Ya, ngandalin teman. Nah, makanya waktu orang ujian tuh cari posisi aman. Kalau bisa duduk sama teman yang pintar atau duduk di pojok supaya bisa beroperasi. Berarti kita bukan lagi ngandalin Tuhan kan? Berarti ngandalin teman dan ngandalin cara kekuatan kita sendiri. Jadi sekali lagi kita dipanggil sebagai orang Kristen, kalian masih muda. Itu sebabnya saya bagikan ini ya. Bahwa kalian dipanggil, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang kelihatan baik, tapi apa yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna di mata Tuhan.